selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa, fantastis. Ya adik-adik, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun masih dalam suasana pandemi. Tapi adik-adik tetap harus semangat ya, tetap semangat beribadah, tetap semangat belajarnya walau hanya dari rumah. Biar hati adik-adik selalu penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, hari ini kita siap untuk ibadah bersama lagi. Semuanya siapkan Alkitabnya. Dan kakak Layan harap selama dalam ibadah, adik-adik jangan cerita-cerita dulu, jangan lari-lari dulu, jangan main handphone dulu. Siapkan hatinya untuk Tuhan. Kita siap untuk bernyanyi bersama dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, semuanya, pasukan Yesus, siap! Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Dari malam hari hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan sehat, kuat, dan tidak kurang satu apapun. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Kau mau tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kalian akan bercerita saat ini, agar apa yang Ia sampaikan dapat kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kalau Alkitabnya sudah disiapkan, mari kita buka dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kalina ulang 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau adik-adik sudah dapat, kakak layan undang, mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah sama-sama membaca Alkitab, saatnya kita siap untuk mendengar cerita hari ini. Ya, cerita hari ini tentang Rasul Paulus. Nah adik-adik, Paulus sebelum bertobat siapa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kakak, saya tahu. Kalina tahu. Siapa Kalina? Namanya dulu itu adalah Saulus. Ya, betul. Namanya adalah Saulus. Tetapi setelah bertobat, diubah namanya menjadi Paulus. Dan dia diberi gelar Rasul Paulus. Ya. Nah adik-adik tahu apa ya itu Rasul? Ada yang tahu Rasul itu apa? Apa? Tugasnya apa? Ya, Rasul? Rasul Paulus itu Rasul itu yaitu utusan Allah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Nah, dia menulis surat kepada jemaat Korintus karena adik-adik tahu sendiri kan, kota Korintus itu kita kenal bahwa kota Korintus itu adalah kota perdagangan. Jadi banyak bangsa-bangsa lain, orang-orang dari mana saja datang di Korintus untuk berdagang. Jadi penduduk asli Korintus dengan orang-orang itu mereka bersatu di situ berdagang dan mereka juga terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar. Masuk budaya-budaya dari luar, mereka terpengaruh termasuk rasul-rasul palsu Kalina ada di sana. Ya. Kenapa dikatakan rasul-rasul palsu? Ya. Rasul-rasul palsu itu ternyata mereka itu mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berbeda dengan Rasul Paulus, adik-adik. Rasul Paulus itu dia mengajarkan hal-hal tentang kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus ini tidak, dia sebaliknya. Rasul palsu ini mereka itu mengganti firman Allah dengan ucapan-ucapan yang enak didengar oleh
telinga jemaat yang ada di Korintus. Jadi banyak jemaat yang ada di kota Korintus itu menjadi terpengaruh dengan rasul-rasul palsu ini. Nah, kenapa kira-kira rasul palsu itu seperti itu? Karena mereka itu ingin mendapatkan pujian dari jemaat yang ada di kota Korintus. Nah, juga Kalina, mereka juga ingin menjatuhkan pelayanan Rasul Paulus. Karena mereka tidak suka dengan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus mengajarkan itu mengandung teguran ataupun nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat supaya mereka melakukan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah pasti nasihat atau teguran itu tujuannya kan baik ya, Tante. Contohnya mungkin adik-adik sendiri setiap hari pasti dinasehati mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Tujuannya apa mama papa nasehati? Yaitu untuk kebaikan adik-adik kita juga. Pasti paling sering adik-adik ditegur main HP misalnya. Jangan suka main HP terlalu lama. Kenapa? Karena nanti matanya rusak, nanti malas belajar, rankingnya jatuh. Seperti itu, mama papa tidak mau seperti itu, makanya adik-adik dinasehati seperti yang Rasul Paulus lakukan di jemaat Korintus. Dan Rasul Paulus itu juga tidak pernah menyerah, walaupun dia merasa kecewa, dia tidak menyerah, dia tetap rendah hati dan tidak membalas perbuatan dari rasul-rasul palsu tersebut. Dia tetap mengandalkan Tuhan, gitu ya. Dia tetap mengandalkan Tuhan karena dia percaya bahwa ada Tuhan yang pasti akan menolong Rasul Paulus apapun ujian dan tantangannya. Jadi pesan firman yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah, adik-adik, kira-kira ya, kita adik-adik diajarkan untuk harus menjadi seperti apa? Yang pertama, adik-adik diajarkan untuk tidak mencari pujian seperti yang rasul-rasul palsu itu lakukan ya di Korintus. Contohnya mencari pujian itu seperti apa ya Kakak Layan? Contohnya mencari pujian. Kalau seandainya adik-adik mau menolong orang itu kalau banyak orang di sekelilingnya adik-adik supaya kalau dilihat orang supaya adik-adik mendapat pujian. Lihat ini saya tolong dia. Gitu. Misalnya ada teman jatuh dari sepeda Kalina. Nanti kalau ada orang lihat baru dia tolong. Tapi kalau tidak saya ada orang, yang tolong. Kalau tidak ada orang, dia tidak mau tolong. Dia bisa bangun sendiri dari sepedanya. Gitu. Itu namanya tidak tulus, Tante ya. Dia tidak tulus. Dia itu ingin mencari pujian. Adik-adik jangan ada yang seperti itu ya. Kalau mau menolong orang lain betul-betul dengan ketulusan, bukan karena ingin mendapatkan pujian. Terus yang kedua, adik-adik diajarkan untuk tidak sombong atau rendah hati. Contohnya seperti apa? Contohnya, mungkin adik-adik di sini ada yang punya talenta bernyanyi. Adik-adik merasa adik-adik suaraku bagus. Saya tidak mau ikut paduan suara deh, saya mau menyanyi solo saja kan suaraku bagus. Mau lomba-lomba saja supaya dapat piala, supaya dapat hadiah. Kalau ada teman ajak latihan, saya tidak mau deh, saya cuma mau ikut lomba-lomba saja. Nah, itu sudah pasti adik-adik menyombongkan talenta yang Tuhan kasih ke adik-adik. Padahal talenta yang sudah Tuhan kasih itu harus adik-adik berikan, harus adik-adik kembangkan ya. Jangan untuk menyombongkan. Jangan itu menjadi kesombongan pada diri adik-adik. Nah, rendah hati yang lainnya, kalau adik-adik ranking 1. Mungkin adik-adik ranking 1. Ada yang ranking 1 barangkali Kalina ya? Ada, pasti banyak di sini yang dapat ranking. Kalau adik-adik merasa adik-adik ranking 1, bisa tidak mau dia belajar dengan teman yang di bawahnya tidak ranking selama ini. Saya cuma mau Pilih-pilih belajar. teman. Saya cuma mau belajar dengan teman-teman yang dapat ranking juga, bagus-bagus kayak saya gitu. Itu namanya adik-adik menyombongkan dirinya. Jadi yang seharusnya adik-adik lakukan, adik-adik harus merangkul teman-temannya, harus belajar bersama-sama. Adik-adik tidak boleh pilih-pilih teman karena sudah pasti Tuhan Yesus tidak suka. Terus,
apalagi ya Tante hal-hal berikutnya yang adik-adik diajarkan? Oh iya, Rasul Paulus tadi kan itu dia sabar ya. Ya, sabar. Walaupun dia merasa kecewa dan dia dijahati, Ya, tapi dia tetap sabar, dia tidak membalas. ya, Begitupun adik-adik, Ya. mungkin ada temannya adik-adik yang sering sering tidak baik sama adik-adik atau pelit mungkin di ya, sekolahnya. ya. Mungkin contohnya pernah Pulpen. pernah waktu adik-adik mau pinjam pulpen, temannya adik-adik ini nggak kasih, Ya. tuh jadi adik-adik merasa kecewa. Nah, suatu saat temannya adik-adik ini dia yang membutuhkan, terus dia minta pertolongan dari adik-adik. Adik-adik ingat, dia pernah tidak mau tolong saya, buat apa saya mau tolong dia, biarkan saja dia susah. Nah, itu namanya adik-adik membalas. Dan bukan itu yang diajarkan dari cerita kita hari ini, tetapi adik-adik harus tetap melakukan kebaikan. Adik-adik tidak boleh mengingat rasa kecewa adik-adik, atau tidak boleh mengingat kesalahan yang pernah teman adik-adik itu buat. Ya. Tetap terus melakukan kebaikan, karena setiap kebaikan itu sudah pasti akan mendatangkan berkat buat adik-adik ya. Betul. Dan intinya Ya. kalau adik-adik mau membuat kebaikan itu tidak perlu harus dilihat orang lain dulu, ya. tidak perlu harus mendapatkan pujian, karena Tuhan itu Yesus pasti melihat apa setiap yang kita berbuat, lakukan, ya. setiap kebaikan yang adik-adik lakukan. Intinya harus lakukan itu dengan ketulusan. Tulus Tuhan hati. Yesus pasti suka, Tuhan Yesus pasti senang. Ya. Maka berkat Tuhan pasti akan Tuhan Yesus limpahkan, berikan kepada adik-adik. Kita semua. Ya, apa yang adik-adik mau, adik-adik doakan, adik-adik usahakan, Tuhan Yesus pasti dengar. Karena apa? Adik-adik banyak melakukan kebaikan-kebaikan Baik, untuk ya. menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, Ya. oke. Oke. Adik-adik, sekian cerita singkat dari Kakak Layan hari ini. Kakak Layan doakan kiranya Roh Kudus memampukan adik-adik untuk dapat menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yes. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap semangat beribadah dari rumah, jangan malas-malasan, dan sampai jumpa di cerita yang akan datang. Tuhan berkati dah. Dadah. Halo adik-adik, nah tiba saatnya kita untuk masuk di aktivitas. Untuk minggu ini sesuai dengan bacaan yang tadi telah kita dengarkan dan cerita yang kita dengarkan, kita akan membuat kartu ketaatan. Kartunya seperti ini. Nah, nanti kartu ketaatan ini kalian akan tulis semua hal-hal taat yang telah kalian lakukan. Contohnya, taat beribadah setiap minggunya di IHMPA online. Terus menaati peraturan-peraturan rumah seperti tidur tidak terlalu malam, belajar kalau di rumah, rajin membantu mama, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat kartu ini yang kita perlukan itu adalah kertas karton, terserah warna apa yang kalian inginkan. 1 lembar saja cukup, kertas karton, terus gunting, terus yang terakhir ada spidol. Nah, spidol ini nanti kita gunakan untuk menulis. Spidol ataupun pulpen, kalian bisa pilih. Nah, pertama-tama kita ambil kertas karton sesuai dengan warna yang kita mau. Nah, 1 lembar saja. Terus setelah itu kita lipat 2 memanjang seperti ini. Lipat yang rapi ya. Nah, setelah dilipat seperti ini, garis tengahnya akan kita gunting. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil, minta bantuan mama ya untuk menggunting kertasnya. Nah, setelah digunting, hasilnya nanti akan jadi seperti ini.
Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan lipat lagi menjadi 2 bagian. Setelah lipat 2, kita lipat lagi seperti ini. Nah, kalau sudah, kita buka kembali kertasnya. Jadinya kan seperti ini adik-adik. Nah, yang bagian atas ini kita lipat ke dalam. Sudah. Yang bagian berikutnya kita lipat ke belakang. Nah, yang terakhir kita lipat ke depan lagi. Nah, jadi hasilnya nanti dia akan zigzag seperti ini. Nah, jika sudah di bagian depan kartunya, kalian akan tulis kartu ketaatan serta nama kalian. Contohnya seperti ini. Kartu ketaatan serta nama kalian. Nah, setelah dibuka nanti akan ada poin-poin hal-hal apa yang telah kalian lakukan. Misalnya yang poin pertama, taat beribadah sekolah minggu setiap minggunya. Yang kedua, taat peraturan di rumah seperti belajar dan rajin bantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai, tulis sebanyak-banyaknya ya semua hal-hal taat yang telah kalian lakukan. Setelah itu, di bagian depannya ataupun dalamnya, kalian bisa hias sesuai dengan yang kalian mau. Kalian boleh gambar, kalian boleh mewarnai sesuai dengan yang kalian mau. Selamat mencoba ya adik-adik. Tadi kita semua sudah dengar firman Tuhan. Kita sudah beraktivitas. Saatnya kita akan mengucap syukur. Anak-anak yang sudah siapkan persembahannya disiapkan. Sambil kita akan menyanyi satu pujian bertambah-tambah dalamnya. Siap? Tambah
adik-adik, sekarang kita akan menaikkan seluruh syafaat kita ke hadirat Tuhan. Untuk itu, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik untuk kehidupan kami. Ya Bapa di surga, tadi kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar ya Bapa, kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, agar kemanapun kami berjalan, hal sekecil pun yang kami lakukan dapat berdampak besar bagi orang banyak. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga. Ya Tuhan, hamba juga tidak lupa, kami kakak kalian berdoa untuk adik-adik layan di dalam pendidikan mereka ya Bapak. Engkau berkati selalu mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran bagi mereka ya Bapak, agar mereka menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tua mereka, keluarga mereka, terlebih khusus Engkau ya Bapak. Hamba juga tidak lupa berdoa ya Bapak, Engkau mari berikan kuat dan kesehatan selalu bagi mereka ya Tuhan. Roh dengar-dengaran, roh ingatan selalu Engkau curahkan bagi mereka ya Tuhan, agar dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus, mereka tetap mengikuti anjuran dari protokol kesehatan. Juga mau mendoakan orang tua kami, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Berkati setiap pekerjaan, usaha, dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami. Ya Tuhan, berkati kakak-kakak layan kami dalam aktivitasnya dari hari ke hari. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman IHMPA, kiranya selalu boleh mengikuti ibadah minggu secara online. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Ibu guru kami di sekolah, kiranya sehat selalu dalam mengajar secara online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami, berkati juga presiden dan wakil presiden, berkat mereka kesehatan, padahal bekerja dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja ada di muka bumi ini, terkhususnya gereja Bahtera Kasih. Berkatilah pelayanan gereja ini agar dapat menjadi seperti kehendak Tuhan. Dalam Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, tadi kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahannya kami. Kiranya apa yang sudah kami berikan bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Hanya ini doa dan sembahyang kami sudah naikkan ke anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari
kita pada pagi hari ini sudah boleh selesai. Saatnya kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Kakak layan undang, mari kita semuanya bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus sudah boleh menyertai jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacita, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan Yesus sudah boleh karuniakan kepada kami. Kami percaya Tuhan kehidupan kami di sepanjang hari ke depan penuh dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus selalu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mohon ampunkan untuk segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, jangan lupa ya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak di luar rumah ya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Dah. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Dadah. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Dadah.